Dan Armisai masuk ke dalam gawang, namun untungnya gawang Indonesia masih diselamatkan oleh tiang gawang. Sedikit terpisah dari penjaga gawang Raffi Murdianto. Bagaimana kita lihat pemirsa, tendangan penjuru dari Evan Dimas berhasil disundul dengan sangat baik oleh Hansamu. Kita lihat bagaimana dengan pergerakan dari lapangan dari Iman cukup baik. Hanya saya syutingan dari Hadini Saifullah dari Bung Makhluk cukup pulang yang bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Laos. Nampaknya Suksana nomor 15 sedikit Hadini Saifullah menggandakan kemenangan. Bagaimana kita lihat pemirsa, Indonesia by player number umpan yang sangat cantik dari Evan Dimas, sangat cantik Bung. Ya betul. Dengan dua sentuhan, gol di awal dari tangan Evan Dimas. Ya kita lihat dengan dua sentuhan ini, diakhiri dengan sentuhan yang manis yang dilakukan oleh. Ya, kita lihat. Inilah Hadini Saifullah mencetak 2 gol di pertandingan melawan Laos, membuat Indonesia unggul 2-0 tanpa penjaga gawang Raffi Murdianto melakukan kembali sujud syukur merayakan kemenangan atau gol yang diciptakan Hadini Saifullah, sukses Hadini Saifullah. Inilah Hadini Saifullah, pemain asal Persekap Kabupaten Pasuruan. Ya Bung, bagaimana Bung selesai gol Bung? Ya betul, diawali dengan bebas yang cukup baik dilakukan oleh Evan Dimas. Justru dia melihat posisi yang mau saya pula dengan sentuhan dia bisa memasukkan bola ke laut. Saya pikir golnya cukup baik. Ya. 1-0 Indonesia. Lolos dari jebakan offside, nampak dengan tenang Hadini Saifullah menceploskan bola ke gawang yang membuat Indonesia unggul jauh di atas mister gawang Indonesia. Oh, nampaknya Ilhamuddin Armain itu bukan nyundul Bung, tertimpa bola. Ya betul. 50-50 antara dia dan out. Kita lihat, seharusnya Ilhan Abel melihat ya. Kita lihat ya, jarak antara pemain belakang dan pemain tengah cukup jauh. Saya pikir ini pekerjaan yang sangat dilakukan oleh Indra Safri. Ya kita lihat ya, bagaimana sundulan dari Ilhamuddin Armain ke arah kanan. Betul, wasit yang sangat karena bola belum harus on ya. Pemain lawan sendiri ya sudah menang bola. Saya pikir ini wasit yang tahu. Kartu merah buat Suksana Sihalat membuat Laos harus bermain dengan 9 mendapatkan kartu kuning kedua, harus mendapatkan kartu merah Suksana. 9 orang Laos bermain. Keuntungan buat Indonesia. Evan Dimas kurang cermat, Suksenda masih 3-0. Sitanggang mampu memanfaatkan umpan yang diberikan. Lagi-lagi di awalnya dengan teropat dari di situ ada Evan Dimas. Kita lihat ya, passing yang baik yang Evan Dimas. Di situ dengan dua sentuhan yang dilakukan oleh Maldini. Ya, dia melihat posisi tangan bebas, melihat yang ketenangan dia dengan kaki kiri ya, dia bisa mendapatkan tendangan di dalam laut. Saya pikir gol cukup baik. Bagaimana kita lihat pemirsa, gerakan yang sangat baik dari Maldini diakhiri dengan penyelesaian yang sangat apik oleh Paulo Octaviano Sitanggang membuat Indonesia unggul 3-0. Eksekusi yang sangat dingin dari Paulo Octaviano Sitanggang, pemain asal Jember United. Percobaan tendangan keras dari luar kotak penalti ini sudah diinstruksikan oleh pelatih Indra Syafri sejak sebelum pertandingan, karena cara inilah untuk bisa membongkar pertahanan yang ketat dari Filipina. Tendangan yang sangat keras di Piala AFF 2013 Under 19 yang membawa Indonesia menjadi juara. Nampak tendangan Evan Dimas, sayang hanya melambung di atas mister gawang. Inilah Evan Dimas Darmono. Evan Dimas, Ilhamuddin Armain, Hargianto cukup sabar dan itu dilakukan di kotak penalti lawan. Dan serangan-serangan 12 menit ada 3 tendangan keras dari luar kotak penalti dari Dinan Javier, dari Evan Dimas dan dari Zulfiandi, dan semuanya tidak menemui sasaran. Akurasinya memang masih lemah, tapi paling tidak ada usaha untuk peluang yang sangat bagus tadi Dinan Javier, Bung. Ya betul, kita melihat hampir mirip dengan gol pertama timnas ketika mengalahkan Laos. Pada posisi yang sangat bebas Dinan Javier, tetapi posisi dari kiper Filipina Ronilo Valles Bayan juga tepat sekali.
Sundulan yang sangat cantik dari Dinan Javier dan diakhiri dengan blessing, maksudnya juga oleh Dinan Javier. Namun apa daya, bola tadi hanya melambung walaupun tinggal. Dan kalau saja mendapatkan kartu kuning di pertandingan ini tentu sangat pemain nampak terlihat sebuah tackle yang sangat keras dari Niko jelas itu Benedicto. pelanggaran dan dibutuhkan intensitas serangan yang tinggi terutama dari sektor sayap untuk bisa mengacaukan konsentrasi dari kemampuan tendangan keras dari luar kotak penalti untuk bisa menjadi eksekutor bola mati dalam posisi yang sangat ideal hanya sekitar 2 meter di depan garis. Dinan Javier di tackle oleh para pemain Filipina. Jarak yang sangat ideal untuk menciptakan para pemain Filipina. Ya betul, ini yang diharapkan, membuat konsenan yang tinggi itu akan bisa mengacaukan pertahanan dari Filipina. Ini tendangan bebas yang hanya kurang sedikit saja akurasinya dari Evan Dimas. Tendangan bebas. Gol yang luar biasa, gol yang luar biasa dari Hargianto. Sebuah sujud syukur dari para pemain Indonesia merayakan gol yang diciptakan Hargianto. Yang akurasinya luar biasa. Ini shoot on goal yang pertama yang dilakukan lewat tendangan dari luar kotak penalti. Tendangan bebas yang sangat cantik dilesakan oleh Hargianto, mampu menaklukkan penjaga gawang Ronilo Junior. Cantik sekali Hargianto menembus pertahanan pagar betis Filipina dan membuat Indonesia unggul sementara 1-0 atas Filipina. Tentu saja gol ini ke putaran final Piala Asia Under-19. Tiar di tengah dari Malaysia. Boaz Solosa, kapten ke-11 Indonesia, telah berusia 29 tahun. Bagus sekali, masih Boaz Solosa, shooting, gol! Luar biasa pemirsa, shooting Boaz Solosa yang lepas dari kawalan para pemain Malaysia, mampu mengelabui lini belakang Malaysia yang dikawal oleh Fadli Sas dan juga Roni Harun, mampu menusuk jantung pertahanan Malaysia dan melakukan shooting yang cukup keras dan menusuk sudut kiri penjaga gawang Hairul Fani Chetmat dengan merubah kedudukan menjadi 1-0, sebuah skor dan gol yang sangat indah, Bung Supri. Ya, saya pikir ini adalah kualitas Boaz ya, bagaimana dia mempunyai ketenangan walaupun berawal dari koordinasi lini pertahanan dari Malaysia. Fadli Sas lepas untuk bisa menggiring bola dan dengan satu dorongan kemudian Boaz melakukan shooting walaupun bukan dengan kekuatan kaki kirinya. 1-0 untuk Indonesia. Boaz shooting kaki kanan, bukan kaki khas dari Boaz Solosa, mampu menjebol gawang Malaysia yang dikawal Hairul Chetmat. 1-0 buat Indonesia, kapten ke-11 Indonesia yang berasal dari Persipura Jayapura. Di 2010 pun juga sebenarnya dia juga salah satu alumni AFF ketika itu dan memiliki rekor sangat baik ketika berhadapan dengan Malaysia. Curi berbahaya, Boaz Solosa, Irfan Bahdim dan gol! 2-0. Sebuah tarian yang mengingatkan kita saat dia menciptakan gol ke gawang Malaysia di Piala AFF 2010, Bung Supri. Ya, situasi hampir sama ya. Bagaimana koordinasi kembali, lemahnya lini pertahanan dari Malaysia. Mereka melakukan trouble, kemudian bola mampu direbut oleh Irfan Bahdim yang bermain cantik 1-2 sentuh dengan Boaz dan menciptakan 1 gol untuk kemenangan Indonesia. Nampaknya lini belakang Malaysia pun tidak terlalu baik di pertandingan ini, Bung Supri. Berapa kali membuat blunder-blunder yang memudahkan para pemain Indonesia untuk menciptakan gol. Betul, sebuah blunder. Kemudian kita lihat bagaimana posisi dari Fadli Sas begitu terbuka sehingga Irfan Bahdim dengan mudahnya mampu menyerangkan bola di sebelah sisi kanan dari Hairul Chetmat. Tapi tidak bisa dilupakan bagaimana asis dari Boaz Solosa sangat cantik, Bung. Kecerdasan yang dimiliki oleh Boaz ya. 1 gol, 1 asis di pertandingan malam hari ini. Irfan Bahdim, pemain asal klub Sapporo, Jepang, yang kembali menciptakan gol ke gawang Malaysia. Selalu diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah tendangan bebas. Zulham Zamrun melakukan tendangan penjuru langsung kotak penalti. Berbahaya datangnya, sudah. Tidak mengenai sasaran tadi, yaitu Bayu Pradana, gelandang muda asal Mitra Kukar. Bagaimana pendapat Bung Supri tentang Bayu Pradana sendiri, Bung, di
luar tidak tampilnya para pemain senior Indonesia di lini tengah tim Garuda saat ini. Iya, masih perlu adaptasi ya Bung Hadi ya. Apalagi beberapa kali lini tengah kita juga masih terlihat ada lubang di situ. Kemudian juga kolaborasi dengan Evan Dimas belum terlihat begitu solid, terutama dalam menjaga kedalaman lini tengah dari tim nasional. Unggulan Indonesia 2-0 atas Malaysia di babak pertama lewat gol tadi Boas Solosa dan Irfan Bahdim. Seperti diketahui bahwa Indonesia di Piala AFF akan satu grup dengan Singapura, Filipina tuan rumah dan juga Thailand. Tentu kalau melawan Thailand sebuah pertarungan yang sangat berbahaya melihat kiprah Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia, Bung Supri. Betul, apalagi terakhir di Asian Games pun juga tim kita tidak mampu berbuat sesuatu ya. Mereka digubili dengan skor yang begitu mencolok 6-0 ketika itu. Zulham Zamrun, masih Zulham, bagus sekali, masih Zulham, angkat kotak penalti, Andi Firmansyah, Boas Solosa, masih Boas, syuting Evan Dimas, Boas Solosa, syuting, menyentuh tadi Fadlisa, masih Zulham Zamrun, masih Zulham, mengutak kotak bola, syuting pendek dia, ada Irfan Bahdim, Boas Solosa, dan gol! 3-0 Bung, 3-0. Bagaimana lini belakang Malaysia hancur lebur, diporak-porandakan para pemain Indonesia yang sebetulnya sudah lama absen 1 tahun lebih, namun nampaknya masih bisa menunjukkan taring atau kukunya dari tim Garuda Indonesia melawan Malaysia ini, Bung Supri. Ya, ada gairah baru ya, ada sesuatu yang begitu positif ya. Apa yang dilakukan oleh Zulham Zamrun, melakukan crossing, kemudian bola rebound, dia mendapatkan bola untuk melakukan shooting. Itu peran Boas kembali. Bagaimana dia mampu dengan sedikit celah dia melakukan shooting dengan kaki yang sejauh ini menjadi kekuatannya. 2 gol dari kapten ke-11 Indonesia, Boas Solosa, menjadi bukti atau selebrasi Indonesia untuk kembali lagi di pentas internasional